melihat hutan-hutan di Gunung Kembar Satu agak mengejutkan bagi saya. Mengapa? Karena di antara pohon-pohon yang luar biasa indah dan beragam itu, saya menemukan gantungan botol-botol air minum. Dan tertera harga di sana 10.000 bila Anda berminat untuk membelinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marisa dan saat ini saya sedang duduk di sebuah pojok kecil toko outdoor yang hangat, mengenang jejak-jejak langkah saya dalam sebuah perjalanan yang saya beri nama Perjalanan Menunduk. Bukan karena saya lelah atau kalah, tapi karena saya ingin belajar rendah hati dari jalanan-jalanan asing yang tidak menyuruh siapapun sombong. Perkenankan kali ini saya ingin berbagi cerita setelah turun dari puncak Arjuno, saya kembali ke Lembah Lengkehan untuk beristirahat dan menikmati malam yang penuh dengan miliaran bintang di atas Lembah Lengkehan. Di Lembah Lengkehan yang sunyi dan senyap, bintang-bintang itu merupakan sebuah gambar yang luar biasa indahnya dan luar biasa mempesona. Keesokan paginya, setelah sholat subuh, saya mempersiapkan langkah untuk menuju ke Kembar Satu. Perjalanan dari Arjuno ke Kembar Satu adalah untuk memenuhi impian saya mencapai 7 puncak dalam 1 minggu. Perjalanan ke Kembar Satu dari Lembah Lengkehan adalah perjalanan yang santai, menyenangkan, dan tidak rumit karena ditempuh dalam waktu sekitar 40 menit. Jarang pendaki memilih untuk melihat matahari terbit di puncak Gunung Kembar Satu. Mereka biasanya langsung terus menuju ke puncak Welirang. Padahal matahari terbit di puncak Kembar Satu adalah keindahan yang luar biasa. Dari sini kita akan melihat matahari yang berkilau keemasan dari sedikit pojokan di puncak Kembar Satu, dan itu sungguh luar biasa. Perjalanan ke Gunung Kembar Satu juga saya tuliskan di dalam buku yang saya tulis, Bila Mimpi Punya Warna. Menggambarkan perjalanan ke Gunung Kembar Satu ada saya tuliskan di dalamnya. Perkenankan saya untuk membaca sedikit. Perjalanan menuju puncak Kembar Satu adalah perjalanan memakan waktu 30 hingga 40 menit, bergantung pada kondisi fisik dan cuaca. Sepanjang jalur pendakian, kami melewati hutan-hutan yang beragam. Hutan Dipterocarp Bukit, hutan Dipterocarpa Atas, hutan Montane, dan hutan Ericaceous yang menjadi rumah bagi berbagai flora dan fauna. Perjalanan melihat hutan-hutan di Gunung Kembar Satu agak mengejutkan bagi saya. Mengapa? Karena di antara pohon-pohon yang luar biasa indah dan beragam itu, saya menemukan gantungan botol-botol air minum. Dan tertera harga di sana 10.000 bila Anda berminat untuk membelinya. Dan jumlah botol-botol air minum yang tergantung di pepohonan tersebut cukup banyak dan mengganggu keindahan di mata saya yang menikmati beragamnya pohon-pohon dan jenis dari hutan yang ada di Gunung Kembar Satu. Lalu ketika saya melewati jalur tersebut, saya bertemu dengan salah seorang bapak-bapak yang kebetulan membawa belerang. Saya bertanya, "Pak, ini siapa yang menjual botol-botol ini semua yang diletakkan di atas pohon-pohon ini semuanya?" "Kami, para pembawa belerang dari Gunung Welirang." "Mengapa, Pak?" "Karena di daerah ini nggak ada air, Bu. Jadi, untuk mempersiapkan air minum, kami biasanya menanam air di dalam tanah di gunung tersebut. Apabila pendaki ada yang kekurangan air minum, kami persilahkan untuk membeli dari botol-botol air minum yang kami gantungkan di pohon-pohon tersebut." Saya merasakan dan menikmati perjalanan di Gunung Kembar Satu dan sekitarnya
adalah perjalanan menyusuri taman-taman dengan arsitektur yang indah. Tapi ini dibuat oleh semesta, bukan dibuat oleh arsitek. Memang ada arsiteknya. Arsiteknya adalah Sang Pencipta itu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah setelah ini saya akan melanjutkan perjalanan saya mencapai puncak Gunung Welirang dan puncak Kembar Dua untuk mencapai impian meraih 7 puncak dalam 1 minggu. Perjalanan menunduk mengajarkan saya bahwa yang paling berharga bukanlah tempat tujuan, tapi bagaimana kita menapakinya. Bahwa manusia tidak perlu menaklukkan dunia, cukup berdiri bersisian dengannya sambil menunduk, belajar, menerima, dan memahami. Maka mari terus melangkah, bukan untuk mencari sensasi, tapi untuk mengasah empati dan mengenal diri kita yang sesungguhnya. Saya Marisa, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.